pertanyaan tentang investasi. Investasi kripto itu apakah judi? Lalu bagaimana dengan main forex? Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin kita melihat satu definisi dari investasi dulu. Investasi itu adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor itu kelak akan mendapatkan keuntungan dalam setelah waktu tertentu gitu. Nah, kita sekarang udah lihat ada banyak tren-tren kekinian gitu ya. Kalau dulu investasi itu misalnya berupa, ya sampai sekarang sih, berupa properti, berupa emas gitu ya, ada surat berharga dan sebagainya. Tetapi kita juga lihat sekarang yang kekinian itu ada misalnya juga saham gitu, forex, kripto dan sebagainya. Dan ini menyebabkan begitu banyak orang yang seakan-akan ikut-ikutan gitu ya, ada hype-nya gitu, FOMO, fear of missing out gitu, melihat bahwa oh yang ini trennya bisa dapat return banyak atau dapat profit banyak, lalu langsung ikut-ikutan. Dan beberapa orang bilang kalau itu sebagai satu aktivitas investasi yang menjurus ke arah semacam judi gitu. Bicara masalah itu judi atau enggak, nah sekarang saya ingin kita melihat apa itu definisi judi. Menurut saya kalau judi itu adalah begini, judi itu adalah aktivitas ingin mendapatkan keuntungan dengan tidak belajar sesuatu lalu memasang di angka tertentu dan berharap segera dapat keuntungan gitu. Jadi misalnya apakah itu judi apalah, judi apa, segala sesuatu bisa dijadiin judi ya, termasuk habis ini misalnya yang Ko Philip sering bilang entar lagi hujan atau panas gitu, atau mobil yang lewat plat nomornya seperti apa gitu misalnya. Nah, dengan tidak ada landasan pengetahuan secara khusus lalu memasang sesuatu dan berharap segera mendapatkan keuntungan. Nah, kalau kita misalnya trennya ikut-ikutan, oh yang ini sekarang tren lagi apa gitu ya, lagi saham atau forex atau sekarang malah kripto atau yang lain-lain itu lagi dapat keuntungan banyak, lalu kita ikut-ikutan tanpa kita mempelajari sesuatu. Bagi saya itu adalah satu tindakan yang spekulatif dan itu tindakan yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena sebenarnya begini, dalam Alkitab kita diajarkan untuk menjadi pengelola-pengelola kerajaan Allah yang bijaksana. Maksudnya seperti apa? Setiap uang atau setiap materi atau apapun kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita harus kita pertanggungjawabkan dengan baik dan juga harus kita multiplikasikan. Seperti itu, seperti perumpamaan 5 talenta, perumpamaan talenta dan perumpamaan tentang uang mina. Begitu. Nah, sedangkan kalau misalnya seakan-akan, oh kok saya ini uang dingin kok, uang yang nggak kepake kok, atau uang nganggur gitu. Nah, kalau misalnya kita tahu ini sangat-sangat berisiko dan kita cemplungkan, kita masukkan itu ke dalam satu investasi dan akhirnya sebenarnya kita rugi atau kita malah tidak dapat keuntungan dan uang itu hilang gitu. Saya rasa kita tidak jadi pengelola-pengelola kerajaan Allah yang bijaksana. Setiap sen yang kita dapatkan, setiap sen yang kita investasikan harusnya kita benar-benar bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Intinya sebenarnya poinnya seperti ini. Yang pertama, know what you buy what you know. Ketahuilah apa yang Anda beli gitu ya. Dan juga belilah apa yang Anda tahu. Pelajari semuanya dengan baik, setiap analisa fundamental, analisa teknikal gitu ya. Begitu juga misalnya dengan kripto gitu. Saya menyarankan bahwa kita cukup atau harus berhati-hati tentang kripto gitu. Beberapa masukan mengatakan bahwa kripto ini tidak ada fundamentalnya gitu ya, walaupun sudah beberapa mulai dipakai sebagai aktivitas transaksi atau aktivitas perdagangan gitu. Apapun yang kita lakukan, kita harus berhati-hati seperti tadi, pelajari baik-baik semuanya dan kita benar-benar bertanggung jawab ketika kita menginvestasikannya. Kita tahu bahwa kita menginvestasikannya sebagai pengelola-pengelola kerajaan Allah yang bijaksana. Dan dari sana yang Alkitab katakan adalah ketika kita menjalankan investasi itu, ketika kita memultiplikasi itu, Tuhan akan berkata bahwa hai hambaku yang baik dan setia, engkau sudah setia dalam perkara kecil dan engkau akan kupercayakan perkara-perkara yang besar. Dengan sikap hati seperti ini, saya ingin mengencourage kita semua supaya kita benar-benar investasi dengan hati-hati, investasi dengan benar, karena kita semua adalah pengelola-pengelola kerajaan Allah yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati.